Tony hanya asal lempar remah mie instan, langsung bikin mobil van baja bolong beberapa lubang. Baru lempar bungkus bumbu begitu aja, langsung bikin pembunuh lincah tewas di tempat. Melihat itu para pembunuh lain langsung panik. Akhirnya ada yang kena garpu plastik Tony. Ada juga yang melepuh karena air mineral panas 100 derajat. Pembunuh yang paling apes belum sempat bergerak, sudah terpental oleh aura mie instan dari Tony. Pemandangan ini bikin CEO perempuan di mobil melongo. Tak menyangka bodyguard yang kelihatan lemah lembut ini, ternyata punya kekuatan yang luar biasa. Padahal Tony itu sebenarnya adalah seorang kultivator dari dunia lain. Suatu hari pusat komando pertahanan udara tiba-tiba mengeluarkan alarm. Ternyata ada 3.000 bom nuklir muncul di langit dan siap menyerang. Semua petinggi langsung panik. Tak ada yang tahu harus berbuat apa. Hanya wali kota yang tetap tenang. Dia langsung mengayunkan tangan, membuat semua petinggi di ruang rapat pingsan dengan sihir. Lalu langsung menelepon anaknya yang sedang rebahan di rumah. Sejak datang ke dunia ini, hanya Tony yang tiap hari santai di rumah. Kali ini ibunya perintahkan dia harus turun tangan. Tony langsung ubah bantal peluk jadi pedang besar, dan dengan satu teleport langsung terbang ke langit. Tapi begitu sampai rumah, ibunya tak ingin dia terus bermalas-malasan, lalu menyuruhnya jadi bodyguard seorang CEO perempuan yang cantik. Teknologi ini sangat penting untuk pertahanan udara nasional, agar tak lagi ada serangan bom nuklir. Ibunya ingatkan Tony tidak boleh sampai gagal. Tapi di hari pertama kerja, Tony malah malas-malas di kantor. Tentu saja hal ini bikin sang CEO perempuan kesal. Saat dia hendak pergi meeting, dia memutuskan untuk beri pelajaran pada Tony. Dia perintahkan supir lempar Tony di depan kantor. Tak disangka Tony hanya jentikan jari. Laju mobil langsung melambat. CEO perempuan masih berpikir mau lapor HR dan pecat Tony. Tapi detik berikutnya Tony sudah mengejar sampai ke mobil. Melihat mobil jalan segitu lambat, Tony bahkan sempat nyindir mau makan mie instan dulu. Kecepatan siput pun masih bisa nyusul. Siapa sangka, tiba-tiba sekelompok pembunuh muncul di depan jalan. Dan dari situ terjadilah kejadian di awal cerita. Melihat kekuatan Tony yang luar biasa, CEO perempuan langsung terpukau. Demi menghindari tekanan keluarga yang terus desak menikah, CEO perempuan panggil Tony ke kantor. Dia minta Tony berpura-pura jadi pacarnya, dan janji akan beri imbalan besar setelahnya. Melihat ada cewek cantik yang langsung nempel sendiri, Tony tentu saja langsung setuju. Besoknya mereka pun datang ke rumah keluarga. Begitu masuk, ayah sang cewek langsung cemberut, karena tahu Tony hanya kerja sebagai bawahan putrinya. Ibu mertuanya usulkan makan bersama dulu biar redakan suasana. Tapi baru saja makan selesai, ayahnya langsung suruh Tony pulang. Tak disangka, Tony malah temukan ada kelompok pembunuh di luar villa. Mereka berencana masuk tengah malam untuk membunuh semua saksi. Tony langsung bilang ke ibu mertua, malam ini CEO perempuan dalam bahaya, dan dia harus tinggal satu kamar dengan putrinya. Kalimat itu langsung bikin ayah mertuanya marah. Merasa Tony tak tahu sopan santun, tapi Tony langsung balas, mengatakan bahwa dia dan putrinya sudah pernah ada hubungan. Ayah mertua langsung marah besar, tapi demi jaga muka anaknya, akhirnya dia tetap kasih Tony satu kamar gudang buat tidur. Di dalam gudang, Tony sadar pembunuh kali ini bukan sembarangan. Kalau semua anggota keluarga terpencar, belum tentu bisa semua dia lindungi. Maka Tony pun memilih biarkan para pembunuh kumpulkan semua keluarga